Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai label. Label ada di pelajaran kelas 9. Are you ready guys? Oh iya, buat kalian yang belum tahu nama saya adalah Miss Irma. Nah, saya adalah salah seorang pendidik yang ada di Bali. Kita mulai ya. Nah, kalian tahu tidak label itu apa? What is label? Label is a small piece of paper or plastic which give us information about a product. Label can we find in a food, drink, or package of medicine. Jadi, label adalah secari kertas atau plastik yang berisikan informasi tentang suatu produk. Produk bisa berupa makanan, minuman, atau obat-obatan. Why do we need to see the label before we buy a product? Kenapa sih kita perlu melihat label dulu sebelum kita membeli produk? Ada 3 alasannya. Yang pertama, to get the detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai produk tersebut. Yang kedua, to choose which product is good for us. Untuk memilih makanan mana atau produk mana yang sebenarnya baik untuk kita. Alasan yang ketiga adalah to avoid negative effect of the product. Untuk menghindari efek negatif dari suatu produk. Kalau misalnya disuruh direbus, ya kita harus merebus. Jadi mie instan itu jangan dimakan langsung. Gitu ceritanya. Bagaimana apabila di suatu produk itu tidak ada detail information-nya? Nah, seperti makanan ringan yang sering kalian makan di kantin sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah produk itu sehat jika tidak ada detail information? Apakah ada tanda dari dinas kesehatan itu boleh dimakan? Jangan-jangan menggunakan bahan pengawet, bahan penyedap, atau pewarna tekstil. Ayo, penting kan belajar label? Nah, what does label tell us? Number 1. Name of the product. Nah, biasanya label itu pertama menyatakan apa nama produk tersebut. Biasanya ditulis dengan huruf besar, kapital. Kemudian yang kedua, the description of the product. Deskripsi tentang produk tersebut. Biasanya ada di bawah dari nama produk itu. Yang ketiga adalah content. Content adalah berisi tentang makanan padat, apa yang komposisinya, kemudian satuannya gram, kemudian kalau cair biasanya atau liquid, satuannya adalah mililiter. Yang keempat adalah tell us about the ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan atau komposisi yang ada pada produk tersebut. Dan yang kelima adalah direction to use, adalah cara pemakaian atau cara penggunaan. Apalagi selain itu adalah direction to store atau cara menyimpan, dan yang terakhir adalah expiration date. Jadi kapan waktu berlakunya itu selesai. Biasanya ada kode produksi, kapan dia diproduksi dan kapan batas aman untuk dikonsumsi atau expired date. Kadang-kadang expired date ini bisa ada di depan, di belakang, atau di samping-samping kemasan. Perhatikan dengan baik ya kalau lagi belanja. Nah, sekarang let us see the example below. Ini ada makanan produk pop mie instan, and kita lihat informasi nilai gizinya. The first one, kita lihat netnya atau berat bersihnya, it's 75 gram. Biasanya satuannya untuk padat adalah gram. Kemudian sajian per kemasannya adalah
serving per size-nya adalah 1. Total energy, the calories is 360 kilocalories and the energy of fat adalah 160 kilocalories. Dan dia juga mengandung protein, carbs, and fiber. Fibernya berapa? Kalian bisa lihat. Kemudian juga ada sugar, ada natrium, dan ada keterangan dari Badan POM. Jadi dinas kesehatannya ini sama dengan Badan POM. Nah, jika tidak ada dinkesnya, dinas kesehatannya bisa diganti dengan Badan POM. BPOM singkatannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi lihat-lihat ya, dicek apakah makanan yang kalian makan, makanan kesukaan kalian, itu ada Badan POM-nya atau tidak. Nah, di sini Miss Irma tidak ngelihat ada expired date-nya, tapi mungkin ada di kode produksi, biasanya pasti ada di depan atau di belakang popi ini. Yeay, sekarang waktunya latihan. Can you give me an example of a label? Bisa kalian lihat dan foto label yang ada di rumah kalian. Misalnya makanan kesukaan kalian mungkin, atau di mana ada ibu lagi duduk, biasanya ibu-ibu pasti suka ngemil. Coba perhatikan, ada labelnya tidak? Nah, atau kalian bisa lihat di kulkas, makanan yang ada di kulkas, atau obat yang ada di tempat penyimpanan obat. Pada masa pandemi ini, kita harus benar-benar memperhatikan label. Jangan cuma asal makan atau belanja barang. Benar-benar perhatikan detailnya ya. Jadi buat kalian yang udah belajar label, perhatikan baik-baik. Jika Miss Irma masih ngeliat kalian makan yang gak benar, itu berarti sia-sia pembelajaran label ini. Oke? Demikian pembelajaran untuk hari ini. Nah, buat kalian nih yang belum subscribe ya. Terus buat kalian yang sudah, Miss Irma ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel-channel pendidikan yang ada di Indonesia. Bye, see you on the next video.